Cagar Budaya Indonesia sudah meninggalkan kita, yaitu Pak Hasan Jabara Sekal Masih Tirta, yang tinggal kita ini juga meneruskan bersama rekan-rekan para sahabat yang sangat prihatin dengan keadaan mentality dan juga kondisi sekarang yang cepat amuk, cepat tersinggung, premanisme, korupsi dan sebagainya, dan hampir-hampir banyak juga yang tidak punya budaya malu. Jadi untuk itu kami sangat mendesak supaya segera didirikan Kementerian Kebudayaan, dipimpin oleh orang-orang yang kompeten, yang paham betul arti kebudayaan, terutama kebudayaan Indonesia yang sangat beragam, terdiri dari akar-akar budaya yang sangat banyak, yang satu sama lainnya berlainan namun bersatu. Dineka Tunggal Ika. Semua, Om Swastiastu. Pertama-tama puji syukur kita selalu panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat berkat Beliau kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, baik tidak kurang suatu apapun di sini. Jika seperti saya baca dan sering mendapat petunjuk dari Pak Nunus bahwa dari kongres pertama tahun 48 sudah juga diperjuangkan. Tahun 51 kalau tidak salah, 54, 57, 60, 98 kalau tidak salah, tidak 3 ya, 2003, 2008 dan akhirnya 2013 juga sudah diperjuangkan. Nah akhirnya kembali saya mencoba untuk bertemu dengan Bapak Nunus, dan kenapa tidak 2014? Kalau sebelumnya mungkin kongres kebudayaan, kalau di sini lebih kepada kebersamaan. Memperjuangkan ini saling bahu-membahu, saling membangun kebersamaan bahwa merupakan aspirasi kita semua yang datang dari hati, dari nurani kita untuk mempersatukan komitmen ini kembali dan melahirkan Kementerian Kebudayaan yang pada akhirnya mampu memberikan gagasan besar. Tahun ke-70 jadinya kalau sudah Indonesia 69 tahun ya, ini terwujud, bukan sekedar menjadi impian, tapi merupakan suatu kenyataan dan akhirnya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dapat terwujud. Nah di sini saya tidak berbanyak lebar, mungkin saya langsung mengundang penyusun bukunya beliau Bapak Nunus Supardi untuk hadir dan mungkin memberikan sepatah dua patah kata sambutan sekaligus pandangan dan gagasan beliau tentang Kementerian Kebudayaan. Silakan Pak Nunus. Pandangan bidang kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya yang berkaitan dengan berbangsa dan bernegara. Ini tampaknya bidang kebudayaan ini kok antara keinginan, cita-cita dengan fakta itu kok tidak nyambung gitu, jomplang gitu. Selamat datang Ibu Muriati di studio. Sementara kita itu, kalau menurut penelitian Dr. Julius Bilalantua, jumlahnya hampir 500 bahasa. Kemudian dari sisi bahasa daerah ada dua pendapat, ada yang mengatakan 1280 bahasa lokal, tapi ada yang mengatakan 700 bahasa lokal. Tapi dua-duanya yang jelas itu menunjukkan kuantitas yang luar biasa. Nah, para budayawan menyelenggarakan satu musyawarah kebudayaan, disebutnya musyawarah kebudayaan di Sukabumi.
Dari musyawarah itu melahirkan satu rekomendasi perlu dibentuk Kementerian Kebudayaan. Di samping itu juga mengusulkan supaya kalau bukan yang alternatif satu dibentuk Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan. Jadi dibalik. Ini menarik buat saya karena tentu punya alasan tersendiri. Kenapa kok mesti berdiri sendiri dan seterusnya. Kemudian saya baca di buku di majalah Indonesia 1 itu memuat hasil Kongres Kebudayaan tahun 48. Ternyata di situ juga disuarakan lagi perlu ada Kementerian Kebudayaan. Disambung dengan Kongres Kebudayaan 51 di Bandung, 54 di Surakarta, 57 di Bali, 60 di Bandung, 91 di Taman Mini, 2003 di Bukit Tinggi, kemudian 2008 di Bogor, dan terakhir kemarin 2013 di Yogyakarta. Artinya keinginan para budayawan yang dilahirkan atau dicetuskan melalui forum Kongres Kebudayaan, yang menurut pendapat saya forum ini adalah forum tertinggi. Forum Kongres Kebudayaan itu forum tertinggi dari para budayawan. Lalu sampailah pada kesimpulan ini kira-kira salah kebudayaan di mana? Apa ya? Ada dua pandangan. Ada menurut saya ada dua. Pertama memang ya kebudayaan mungkin belum dihayati betul oleh para pengambil keputusan. Saya selalu menyebut pengambil keputusan, apakah itu RI1, RI2, menteri, bupati, wali kota, sampai ke yang paling bawah. Banyak pendapat setelah saya kutip, saya baca itu memang banyak yang mengatakan bahwa pemahaman tentang kebudayaan itu sebatas kesenian saja. Kalau sudah berkesenian, para pengambil keputusan sudah merasa berkebudayaan di satu sisi. Lalu di sisi lain, jangan-jangan kita para budaya memang tidak pernah memperjuangkan secara serius. Dan ini harus kita akui. Jangan-jangan memang kita belum berjuang secara keras bagaimana memperjuangkan hasil kongres itu. Oleh karena itu ketika Kongres Kebudayaan tahun 2003 di Bogor, itu di samping rumusan kongres ada deklarasi, kemudian ada semacam perintah kepada pengambil keputusan, khususnya kepada menteri yang membidangi kebudayaan agar melaporkan hasil kongres ke presiden, agar melaporkan kongres ke DPR. Tapi rupanya ini oleh Pak Menteri tidak dilakukan. Tidak dilakukan juga. Jadi pertanyaan, ada apa dengan kebudayaan menjadi sangat kuat. Kesenian ini harus menggalang kekuatan bagaimana caranya supaya ini bisa berhasil. Apa yang saya tulis itu sudah kami sebarkan kepada para caleg, kirim kepada para caleg, barangkali nanti bisa dimasukkan. Kemudian kita kirim juga kepada capres dan cawapres. Jadi barangkali bapak-bapak masih ingat di dalam kampanye yang debat kebudayaan tidak masuk dalam agenda. Jadi jawabannya itu seharusnya bersatu. Ada sejarahnya ketika BPUPKI bersidang, Pak Supomo mau ngetok palu, kemudian mengusulkan, Bung Hatta angkat tangan mengusulkan agar kebudayaan yang tadinya itu berada di pasal 33 digeser ke pasal 32, didekatkan dengan pendidikan pasal 31. Apa alasannya? Karena dua bidang ini pada hakikatnya punya kedekatan yang amat sangat.
ibarat mata uang, dua sisi mata uang. Cocok kalau pendidikan dan budaya. Tapi kalau boleh saya ceritakan sedikit pengalaman bersatu 55 tahun dengan pendidikan, tetap menjadi subordinat. Pak Daud Yusuf pada waktu diangkat menjadi menteri, 1 hari setelah diangkat jadi menteri, beliau ditanya wartawan, saya akan mencoba memutar balik. Pendidikan itu bagian dari kebudayaan. Itu menurut Pak Daud Yusuf. Tapi ketika tahun 2000 kebudayaan dipindahkan, digabungkan dengan pariwisata, berarti antara pendidikan dan kebudayaan jadi pisah, ya. Antara pendidikan dan kebudayaan jadi pisah. Bagaimana ketika berada di pariwisata? Ternyata juga sama dengan di pendidikan, walaupun nama kementeriannya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Menjadi Pak Ardike istilahnya menjadi kepala, sedangkan ekornya adalah pariwisata. Tapi 10 tahun bergabung dengan pariwisata, dalam sidang dalam rapat koordinasi seluruh Indonesia, Pak Jerwacik itu jujur mengatakan, sampai sekarang, jadi tahun 2011, sampai sekarang saya memang belum memperhatikan kebudayaan. Kebudayaan, kami yang hadir di ini saudara Putu belum dikoreksi sama Tiani, jadi ya. Kami yang hadir di hari yang bermakna ini atas nama perseorangan, komunitas dan lembaga kebudayaan dari berbagai macam bidang dan profesi, setelah membahas mengenai posisi bidang kebudayaan dalam lembaga pemerintah selama Indonesia merdeka dan berbagai perkembangan baru yang terjadi di dalam maupun di luar negeri, kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa posisi kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara suatu bangsa tidak hanya dilihat dari sisi kebudayaan sebagai produk, tetapi juga sebagai proses yang berkelanjutan. 2. Bahwa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pasal 32, bidang kebudayaan mempunyai peran penting dalam proses membangun karakter bangsa, dalam kurung kebangsaan, persatuan dan kesatuan, memperkukuh jati diri, menumbuhkan kebanggaan nasional dan cinta tanah air, mengubah pola pikir revolusi mental, serta membangun citra bangsa di dunia internasional. Bahwa pasal 28C Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan agar pemerintah meningkatkan peran dalam memenuhi hak setiap warga untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan memperoleh manfaat demi peningkatan kualitas hidup dan kesetaraan manusia di bidang kebudayaan. Jadi ini amanat Undang-Undang Dasar. Kalau tidak dipenuhi pemerintah, bisa digugat pemerintah oleh rakyat. 4. Bahwa dalam membangun keindonesiaan kita yang lahir berdasarkan kesepakatan dari semua suku bangsa yang ada di wilayah Nusantara, dan dengan demikian Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama, maka diperlukan suatu pola pengasuhan kesepakatan berkelanjutan melalui pendekatan budaya. 5.
kebudayaan dalam berperan membangun keindonesiaan kita sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 32 tersebut belum dapat berjalan secara optimum karena kelembagaan kebudayaan di pemerintahan berulang kali mengalami ganti posisi dan ganti pasangan. Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan paradigma yang berkembang di berbagai negara mengenai posisi dan peran bidang kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka kami sepakat untuk menyampaikan pernyataan sebagai berikut. 1. Bahwa setelah 69 tahun Indonesia merdeka, sudah saatnya bidang kebudayaan mendapatkan pengukuhan untuk dapat mengaktualisasikan diri dalam berperan membangun bangsa yang memiliki kepribadian Indonesia yang utuh. 2. Bahwa untuk mewujudkan peran tersebut dalam Kabinet 2014-2019, bidang kebudayaan mendapatkan prioritas untuk menjadi sebuah kementerian yang mandiri, sehingga bidang kebudayaan berada dalam posisi yang stabil dan dapat berperan secara optimum. 3. Bahwa untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 45 diperlukan payung hukum atau undang-undang yang mengatur lebih lanjut tentang perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan keanekaragaman budaya, peran, posisi dan pengurusan di bidang kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk mendapatkan perhatian semua pihak. Minggu 7 September 2014 dari Temara, Jalur HOS Cokro Wingerto 19, Jakarta. Itu kira-kira bunyi yang akan kita deklarasikan, dan selanjutnya barangkali ada yang ingin mengoreksi, monggo. Tentang Indonesia, tentang korupsi, tentang tawuran, tentang narkoba, tentang berantem, tentang bakar-bakaran, tentang korupsi lagi. Sehingga beberapa anggota masyarakat di sana mencari tahu, dan kami juga tanya secara teman-teman, kenapa ya Indonesia yang kami tahu suatu bangsa yang berkebudayaan sangat tinggi dan berperilaku seperti itu. Jadi itu yang menjadi pertanyaan. Untuk itu kami mengadakan semacam seminar di sana, seminar atau orang sana, orang kita juga, beberapa wartawan, beberapa pemikir-pemikir. Saya juga baca bukunya di sini. Inilah persoalan peradaban. Ternyata dari luar orang lihat persoalannya itu di Indonesia itu justru itu soal peradaban. Itu mereka bilang kalau orang berjanji aja itu soal peradaban rendah. Orang bohong soal peradaban rendah. Orang tidak disiplin itu peradaban itu rendah. Ingin pertama kali menekankan mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Hatta di halaman terakhir di buku ini. Suatu negara dapat hidup subur apabila kebudayaan tinggi tingkatnya, karena kebudayaan berpengaruh pula pada sifat pemerintahan negara. Kebudayaan lambat laun mesti sangat kuat tumbuhnya, karena kebudayaan adalah ciptaan hidup daripada suatu bangsa. Dari kalimat itu saja sudah pemerintahan baru sudah siap-siap menyusun kabinet, bahkan mungkin sudah disusun, tadi Pak Dono sampaikan, tetapi tidak ada salahnya ini diantar. Hanya ada koreksi sedikit di nomor 2 paragraf terakhir, bahwa untuk mewujudkan peran tersebut dalam Kabinet 2014-2019 dan seterusnya, artinya tidak hanya berhenti sampai 2019, karena kalau sampai 2019 nanti kabinet berikutnya mungkin merubah lagi atau seperti apa. Juga somehow, somewhere dalam RUU itu ada disinggung soal pentingnya peradaban ini. Saya kira itu satu. Mungkin di dalam mengenai pelancangan pernyataan itu sendiri, sebetulnya kita harus lihat kita tuh berkumpul di sini untuk apa?
kita kan mau memperjuangkan sesuatu. Jadi kalau perkataan pernyataan itu artinya bisa macam-macam. Pernyataan sekadar declaration, ya. Padahal ada yang kita tuntut. Jadi pernyataan itu bisa bersifat deklaratif, bisa bersifat ya petitif ya. Berani memuliakan kebudayaan, urusan dan lain-lain. Nah, kemudian kebudayaan itu saya kira dapat berubah, dan sedangkan peradaban merupakan titik tertinggi dari suatu kebudayaan. Nah, dan menurut Kuncaranika justru saat ini kita sedang menciptakan suatu kebudayaan yang salah kaprah dan tidak berakar, kemudian tidak berdasar pada kearifan lokal kita, karena kita tidak memahami, karena kita tidak mengetahui, karena kita tidak mau mendekatkan diri kita dengan kebudayaan, dengan sejarah, dengan segala hal yang berhubungan dengan bangsa ini. Nah, Saya secara pribadi sangat mendukung, karena itu sangat relevan dan dan momennya ada. Kita mempunyai seorang presiden yang sangat menaruh perhatian pada kebudayaan. Kenapa begitu? Karena saya tinggal di Solo, di Jogja juga, dan saya sudah melihat apa yang dia lakukan selama menjadi wali kota di Solo, dan juga perhatian sangat besar. Dan ini bisa dilihat dengan pengalaman dari 3 negara yang kebetulan saya kenal, yang menaruh perhatian besar sekali pada kebudayaan dan membuat ekonominya juga maju. Saya rasa kalau saya baca debat tentang penolakan terhadap membuat kebudayaan, itu semata-mata karena dianggap itu kalau orang bisnis bilangnya itu cost center lah, bukan sebagai profit center, buat uang aja gitu kan. Sangat juga baik sekali dalam pemikiran saya. Memang saya juga selalu memikirkan di bawah pendidikan, di bawah pariwisata, dan saya memang saya sastra tapi juga ekonomi. Namun saya lahirnya di lumbung kebudayaan, dan jadi saya setelah bisnis saya juga melestarikan budaya Indonesia dengan segala kekayaan budaya dari berbagai etnik, dari kepulauan-kepulauan yang terbesar di dunia, segala macam terbesar di dunia, terutama kebudayaan bahasa yang begitu banyak. Kemudian juga budaya itu terdiri tidak hanya dari makanan, tidak dari masakan, dari tarian atau dari sastranya atau dari segala macam budaya sejarahnya. Kita harus menontenkan juga atau tidak boleh melupakan sumbernya adalah sejarah dan kebudayaan. Filosofi dari budaya kita adalah berasal dari perjuangan leluhur kita, perjuangan dari sejarah sebelum kita. Itu bisa mencerminkan mulai dari kementerian, nantinya dirjen, direktur, dan di bawahnya itu yang mengubah tingginya budaya kita dan tadi meninggikan peradaban kita. Dan apakah kita berani bertanggung jawab pada orang yang kita ajukan itu untuk 5 tahun ke depan dalam posisi itu kebudayaannya tidak di tengah-tengah menurun atau gimana? Kalau itu betul-betul, kalau sekarang tidak, kebudayaan masih menempel di kementerian lain mungkin tidak terlalu masalah, tapi kalau sudah berdiri sendiri kemudian di tengah-tengah itu ada apa-apanya, itu akan betul-betul sangat merendahkan peradaban kita. Jadi kalau umpamanya Dari Kementerian Kebudayaan, saya mungkin melanjutkan apa yang sempat ditanya oleh Mas Dwi Cahyono malam, bahwa sebenarnya bentuk kementerian konkretnya itu seperti apa gitu. Yang kami dari sedikit pengalaman saya di sini di Jakarta, di Jawa Timur maupun di Mojokerto khususnya, bahwa yang ngurusi kebudayaan ini ternyata nggak cuma
pendidikan dan kebudayaan. Misalnya ketika kita bicara tentang masyarakat adat sama teman-teman aman nih, ya kan? Itu ternyata di Kemendagri itu juga punya dirjen yang menangani tentang masyarakat adat. Nah, Pak Ibu pejabat di Kementerian Kebudayaan yang waktu itu baik bergabung dengan pariwisata maupun sekarang Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Soalnya pertanyaan-pertanyaan semacam apa sih yang sebenarnya pemerintah telah lakukan? Oke, Muhammad Yamin membesar-besarkan Majapahit, bahkan terlalu besar. Kementerian Kebudayaan ini yang menjadi persoalan sekarang, kita memang harus segera menyatakan pernyataan, tetapi konsekuensinya kita memang harus siap seperti apa yang tadi disampaikan teman-teman. Kalau ditanyakan iya, terus bentuknya seperti apa? Nah, ini yang harus segera kita persiapkan. Pengalaman saya berurusan dengan kebudayaan dengan berbagai macam kementerian, sebenarnya kalau kita membuat kementerian baru, yang paling saya rasakan selama ini adalah SDM. Itu yang tadi Mas Adrian rasakan di Trawulan dan sebagainya, itu adalah memang SDM. Umum Himpunan Jaringan Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ya NKRI ya, jadi Himpunan Jaringan Membangun NKRI. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bangga ya tadi ide-ide gagasan-gagasan yang baik ya dalam rangka menciptakan satu kementerian yang namanya Kementerian Kebudayaan ya. Saya hanya menambah satu usulan agar ini bisa terjadi, agar ini bisa terrealisasi ya. Kalau dahulu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud kalau yang dulu ya, nah anggarannya itu 20% dari APBN. Nah, barangkali sudah terpikirkan, saya ingin memberi masukan supaya ini terjadi ya, tidak hanya sekedar wacana. Nanti kayak abang saya yang tadi bilang, nanti akan masuk di kebudayaan maritim, masuk lagi kebudayaan ini dan itu ya. Kepada pemerintah ya, kepada presiden ya, bahwa kementerian ini budgetnya sekian, misalnya seperti itu. Jadi kita harus tahu budget kementerian itu piro ya, gitu. Nah, karena kalau kita tidak tahu ya nanti pusing lagi ini pemerintah gitu. Jadi kita berikan masukan, langsung ada alternatifnya. Ini loh, itu ada solusi sehingga bisa terjadi ini. Pengembang batik tradisional ke Amerika. Saya akan usul dalam budaya. Soalnya budaya itu nggak perlu kayak menteri-menteri nanti saya bilang. Karena budaya ini datangnya dari struktur keluarga. Kok di Jawa itu ada bibit, bebet, bobot. Di mana budaya yang berkembang ke anak-anak atau ke masyarakat itu datangnya dari rumah. Jalan diceritain sejarah, jangan buku, tapi dibijak piknik ke Borobudur, ke Prambanan. Terus dia juga harus mengenal budaya ilmu hayat, mengenai ilmu keilmuan, apakah ilmu tanaman-tanaman di Indonesia, diajak ke Botanical Garden. Ini saja tidak ada kok pimpinan menteri itu terlalu tinggi. Dia punya produk-produk teknologi itu bagus gitu kan. Yang sekarang lebih baru lagi adalah Korea. Korea kan 60 sama kita kira-kira sama sejajar ke itunya. Tapi sekarang dia menggunakan kebudayaan sehingga muncul K-pop gitu kan, kebudayaan pop kayak gitu. Jadi budaya itu sesuatu yang bisa direkayasa, bisa dibikin berubah. Saya udah ngambil contoh Perancis dulu sebelumnya, yang salah satu yang paling berhasil dalam mengembangkan kebudayaan berkaitan dengan ekonominya. Dan Korea juga sangat memahami itu, sebelumnya Jepang. Dan ini kalau di keramaian gampang, justru kayak gini-gini yang diambil. Tapi perasuan
Nah, iya.